Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Bertemu kembali kita di channel Fatriani VJ, di mana setiap minggunya akan hadir kita berbagi ilmu bersama Ustazah Nurhana LC. Dan berbagai tema kita hadirkan setiap minggunya di channel Fatriani VJ. Ayo ikuti kegiatan kami dan berbagi ilmu kita pada hari ini. Selamat mengikuti. Baik, Bray, hari ini kita akan berbicara tentang ilmu atau tentang tema nikmat lidah. Sementara nikmat yang kita terima pada saat ini adalah nikmat Islam dan iman, atau nikmat lainnya yang bisa kita raih selama kita hidup di dunia ini. Bersama Ustazah Umi Nurhana LC. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat. Semangat setiap minggunya ya. Insyaallah. Insyaallah. Baik. Nah, Umi Nurhana, kita berbicara tentang nikmat lidah. Nikmat lidah. Kalau kita berbicara tentang nikmat lidah, berbicara saat ini pun nikmat karena lidah. Dan lidah ini tentunya banyak perkaranya. Betul sekali. Dan tidak sembarangan. Betul bisa sekali. Bisa membawa amalan ke surga. Betul. Bisa membawa atau menggiring kita ke neraka. Subhanallah. Nauzubillah. Iya, zalik. Baik, dan jangan sampai ya Mi ya. Kalau kita berbicara tentang nikmat, kita pengen sekali nikmat itu yang membawa kita kepada kebaikan. Betul. Dan alhamdulillah setiap minggunya tema kita berganti-ganti. Tapi kalau berbicara tentang nikmat lidah Umi, ini tidak putus dengan satu atau minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Karena banyak sekali akan kita bicarakan tentang nikmat lidah. Di bagian pertama ini tentang nikmat lidah, kita akan mencoba menggali sedikit demi sedikit ya. Kalau langsung banyak-banyak nanti susah nih. Betul. Ya, nanti orang pada nerimanya itu kadang benar ilmu itu tidak segera mungkin full di kepala kita. Betul. Tapi beransur-ansur ya, ya. Betul sekali. Baik, kalau kita bicara tentang nikmat lidah, Umi bisa sampaikan apa itu perkara lidah? Baik. Baik, silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sesungguhnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menganugerahkan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa. Tentu sudah disebutkan di awal tadi, adanya nikmat iman, adanya nikmat Islam. Namun bisa jadi ada yang terlalai dari dalam diri kita, bahwasanya ada nikmat yang paling luar biasa juga, yang mana dengan nikmat tersebut orang akan mampu memahami siapa kita, dan kita juga akan mampu membahasakan diri kita, memberitahukan tentang diri kita, dan lain sebagainya. Yaitu apa? Nikmat lidah. Dengan berbicara, kita bisa menanyakan seseorang, Kak Fat sehat? Alhamdulillah. Dan itu juga merupakan salah satu sunnah. Sunnahnya apa? Menanyakan hal-hal yang baik kepada saudara kita, terutama ketika kita berjumpa. Coba kalau kita tak ada lidah, mampukah kita berbicara? Jadi sungguh luar biasa. Sudah banyak nikmat yang kita dapatkan, mulai dari nikmat melihat dengan mata, hidung dengan penciuman, telinga dengan pendengaran, ada mulut, ada lidah di dalamnya. Itulah yang insya Allah memudahkan, menggerakkan isi hati kita yang bisa kita ungkapkan dengan suara, yaitu dengan perantara lidah. Jadi subhanallah Kak Fat, alhamdulillah lah, bersyukurlah kita kepada Allah sebanyak-banyak rasa syukur, sehingga insya Allah nikmat lidah ini akan Allah tambah, yaitu sesuai dengan sudah disampaikan di awal tadi. Mudah-mudahan dengan lidah ini mampu membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Dan ini memang luar biasa, karena memang kalau kita bicara tentang perkara lidah,
Itu tadi segi kebaikan Umi Iya, Umi betul katakan, sekali. baik artinya memang kita dikasih kenikmatan. Karena jangan lupa juga bahwa yang namanya nikmat Allah itu nanti akan perlahan-lahan ditarik. Betul Jika sekali. kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Betul sekali. Ya, karena kalau kita bicara tentang nikmat tadi, kalau sampai pada waktunya nikmat pendengaran akan ditarik. Betul. Nah, banyak orang pikun di Betul masa sekali, tuli. ya di Ya. masa tuanya. Karena itu tadi, karena kita dikasih nih begaransi. Ya, Kira-kira betul sekali. dimanfaatkan dengan baik atau tidak. Gitu. Jadi kalau nikmat lidah ini Umi untuk kebaikan bisa Umi contohkan ke masyarakat. Mungkin Baik. dengan apa yang harus kita lakukan dengan lidah kita, karena banyak orang nih enak nih kalau dia punya lidah, nikmat menggosip. Itu nikmat yang tidak diperbolehkan. Nah, bisa diterangkan sedikit Umi, ada nikmat-nikmat yang bisa dirasakan yang Allah berikan kepada kita untuk menebarkan kebaikan. Baik, dalam surah Al-Ahzab dalam Al-Qur'an didapatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, yang artinya hai orang-orang yang beriman, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah atau berkatalah dengan yang baik-baik saja. Wa qulu qawlan sadida, perkataan yang benar. Kenapa? Dengan perkataan yang benar tadi, yuslih lakum a'malakum. Ketika kita mampu berbicara dengan baik, yang kita bicarakan hal-hal yang baik, tidak menggosip orang itu tadi, akhirnya apa? Yuslih lakum a'malakum. Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki segala macam bentuk kekurangan dalam amal pekerjaan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Karena perkataan yang baik, memberikan kebaikan kepada orang lain, menyentuh hati orang dengan kata yang baik juga sedekah, ya kan? Sehingga orang termotivasi, sehingga orang banyak berbaik sangka kepada Allah, sehingga orang banyak sekali mencontoh-nyontoh ketauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian lagi dengan perkataan yang baik, sesudah amal ibadah kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengampuni segala macam bentuk dosa-dosa kita, maka wa may yuti'illah wa rasulah, barang siapa kata Allah yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka dia termasuk orang-orang yang sangat-sangat beruntung di sisi Allah. Karena itu banyak sekali dari perkara lidah ini bisa kita praktekkan dalam hal kebaikan. Tentunya yang pertama adalah bagaimana lidah kita ini mampu melafalkan kalimat-kalimat yang baik, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu banyak bentuknya. Mengingat Allah, melihat sesuatu yang baik, kita ucapkan subhanallah, masya Allah, itu juga zikir. Daripada kita itu alami loh Mi. Itu memang alami refleks, itu ada dari hati kita. Makanya ketika hati kita senantiasa ingat Allah, yang keluar itu refleks dari hati adalah Allah. Betul sekali. Subhanallah, masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga selain daripada itu zikir-zikir ini membaca Al-Quran. Makanya alhamdulillah sekarang ini sudah banyak praktek-praktek one day one juz, satu hari satu juz dalam membaca Al-Quran. Agar apa? Ya lidahnya itu harus dibiasakan. Biasa. Dibiasakan. Alhamdulillah kita juga dalam beberapa organisasi mempraktekkannya. Tak bisa satu hari satu juz, ya sudah satu minggu satu juz. Tak bisa satu minggu satu juz, oke, tambah 10 hari 1 juz. Tak bisa juga, perbaikilah diri Anda, perbaikilah waktu Anda, introspeksilah diri Anda. Baik. Nah ini memang apa ya Mi ya,
dikasih kemudahan, kelonggaran. Berarti manfaatkan lidah untuk kebaikan, manfaatkan lidah untuk menyebut hal-hal yang tentunya berkaitan, boleh katakan kayak seperti zikir tadi ya, ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang latah gitu. Nah, inilah akibatnya latahnya tuh yang ngomongnya jorok-jorok. Betul. Ya, karena nggak dibiasakan ya, ya. Betul sekali. Nah, itu tadi Bray yang jelas kita harus membiasakan. Jadi kalau seandainya pun lidah kita ini tidak mampu mengatakan hal yang baik-baik, cukup diam. Betul, ada hadisnya. Ya. Oh, ada hadisnya. Coba sebutkan Kak Mai. Subhanallah, ya. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Nah, jadi subhanallah, lidah tidak bertulang, betul sekali. Karena apa yang kita ucapkan tak bisa kita tarik kembali. Jadi dalam hal ini selain daripada zikir kepada Allah, membaca ayat suci Al-Quran, bersalawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh jadi kita memperbanyak membaca buku-buku yang mengarahkan kepada kita untuk kebaikan. Boleh jadi ketika berdiskusi dengan kawan-kawan, berikanlah sesuatu yang baik, berikanlah pendapat yang baik. Lah, itu juga merupakan salah satu amal ibadah. Karena ketika kebaikan yang kita ungkapkan, kemudian itu untuk sesuatu yang baik diamalkan oleh orang lain, subhanallah, bentuk ibadah. Sama-sama kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, amin ya rabbal alamin. Dan baik Umi, sepertinya Bray, kalau kita bicara nikmat lidah, tidak ada perlu kita bertanya jawab yang cukup banyak Umi, karena ini adalah keseharian kita. Tapi bagi penonton yang ada di channel Fatriani BJ, silakan kalau ada hal atau tema topik yang ingin Anda tanyakan, yang ingin diangkat di permukaan, tinggalkan pesan saran Anda Bray di channel kami atau di bawah video ini. Anda bisa tinggalkan pesan di sana. Insya Allah kita pertimbangkan setiap minggunya. Baik Umi, di ujung pertemuan kita tentang nikmat lidah, kami persilahkan untuk menyampaikan tausiahnya masih seputar nikmat lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin para penonton channel Fatriani VJ yang berbahagia dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Meski lidah merupakan salah satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, namun perlu kita camkan baik-baik, perlu kita pahami bahwasanya lidah yang berfungsi untuk berbicara ini bisa membawa kita ke ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bisa juga na'udzubillahi min zalik membawa kita, menggiring kita ke neraka yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, lidah juga bisa disebutkan adalah sesuatu senjata yang bermata dua. Oleh karena itu, fakir qabla an tatakallam. Berfikirlah sebelum kita berbicara. Fakir qabla an taf'ala. Berfikirlah sebelum kita berbuat. Karena apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjamin di antara dua tenggorokannya, yaitu lidah, kemudian lagi barang siapa yang mampu menjamin di antara kedua pahanya, yaitu kehormatannya, maka sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam akan kujaminkan surga baginya. Subhanallah. Alhamdulillah, semoga apa yang sudah disiarkan di channel Fatriani VJ ini membawa kita kepada hal kebaikan, menggiring kita ke sesuatu yang memperbaiki diri kita, akhlak kita, pergaulan kita ke arah yang lebih baik lagi. Subhanallah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, barang siapa yang mengikuti sunnahku, yang mengikuti ajaranku, maka dia termasuk daripada umatku. Bayangkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menjaminkan surga hanya dengan
jaga mulut kita, jaga kehormatan kita. Kemudian lagi sunnah itu harus dihidupkan, menghidupkan sunnah Nabi dengan perkara-perkara yang baik. Kata Rasulullah, aku jaminkan surga baginya. Para pendengar, sangat mudah memang untuk mengungkapkannya. Tapi marilah sama-sama kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Marilah sama-sama mengingatkan di antara kita kalau kita ada kesalahan, ada kekhilafan. Jangan dianggap orang-orang yang menegur kita, orang-orang yang mengingatkan kita akan kesalahan kita, mereka itu tidak menyukai tentang diri kita. Tidak. Sesungguhnya saling mengingatkan itu sudah diajarkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bagi yang hafal, dalam surah Al-Asr Allah menyatakan watawasau bil haq. Marilah saling mengingatkan dalam hal kebaikan, watawasau bis sabar, saling mengingatkan dalam hal kesabaran. Semoga kita mampu melaksanakannya. Kita berdoa Allah senantiasa mampukan kita semua menjaga lidah kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.